Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi dari 1 sampai 7. Nama Muhammad Iwan Bahri, NPM 1901012023. Yang pertama yakni pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran, artinya adalah pasangan, yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Hikmah pernikahan, cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinaan, pelacuran dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan. Kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, dan membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan materi yang selanjutnya yakni konsep peminangan dan kafaah. Arti peminangan, setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagai disebutkan di atas. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah, atau yang dalam bahasa Melayu disebut peminangan. Kata khitbah adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya, dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Lafaz zawaj merupakan bahasa Arab standar yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Terdapat dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, sesuai sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya, yang bunyinya, bila salah seorang di antara kamu meminang seseorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikah, maka lakukanlah. Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Dan yang kemudian adalah kafaah. Kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.
Tidak diragukan jika kedudukan antara laki dan perempuan sebanding akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kata kufu atau kafah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Dengan demikian, maksud kafah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya sama kedudukannya. Suami seimbang dengan istrinya di masyarakat sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fikih tentang kafa'ah. Dan kemudian materi yang ketiga adalah syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu ada 5. Rukun yang pertama suami, kedua istri, yang ketiga wali, keempat 2 orang saksi, dan yang kelima syihad yang terdiri dari ijab dan qabul. Masing-masing dari 5 rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat calon suami pertama adalah suami atau calon suami setidaknya harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Kedua, kehendak sendiri dan tidak ada paksaan. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, calon suami mengetahui nama calon istri berikut nama bapaknya. Kelima, jelas calon suami laki-lakinya. Dan yang keenam, calon suami tidak ada hubungan mahram dengan hubungan istri. Syarat calon istri ada 4. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Ketiga, tidak sedang menjadi istri orang lain atau dalam keadaan iddah dari calon suami. Keempat, jelas perempuannya. Kemudian syarat dari wali nikah ada 8. Syarat dari wali nikah pertama, kehendak sendiri. Kedua, merdeka. Ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklif. Kelima, tidak fasik. Keenam, tidak memiliki celah dalam nalar atau penyakit pikun. Kedelapan, harus beragama Islam. Selanjutnya yakni syarat syihad atau ijab qabul. Yang pertama sama dengan syarat ijab qabul dalam jual beli, yaitu antara ijab dan qabul tidak dipisah oleh pemisah yang lama, tidak digantungkan, tidak dibatasi oleh waktu. Kedua, menggunakan kata-kata yang tegas. Kemudian materi yang selanjutnya yakni akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, untuk prosesi pernikahan yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab qabul. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang. Dan materi yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali dengan bentuk jamak aulia yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum agama adat disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakilkan pengertian perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mengadakan nikah atau menjadi sahnya nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Dalam suatu
pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahinya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberikan izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali dari pihak perempuan. Kemudian syarat-syarat wali: muslim, sudah dewasa, laki-laki, orang merdeka, adil dan tidak sedang melakukan ihram. Macam-macam wali yakni wali nasab, wali hakim dan wali muhakam. Kemudian saksi. Saksi menurut bahasa berarti orang yang terlihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, sedangkan menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam berbagai riwayat hadis, walaupun dengan redaksi berbeda-beda, menyatakan urgensi adanya saksi nikah. Bagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, tidak sah suatu akad nikah kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Syarat-syarat saksi. Adapun syarat pada dua saksi antara lain Islam, balik, berakal, laki-laki, mendengar dan memahami ucapan ijab kabul, adil dan tidak tunarungu atau tuli. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Itu juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya, dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah persangkaan jelek seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Saksi menjadi syarat sah akad nikah. Kemudian yakni kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung atau yang tidak diucapkan. Jenis mahar dalam suatu akad pernikahan, pihak laki-laki disyaratkan memberikan mahar meski mahar sendiri bukanlah bagian dari rukun akad nikah. Para ulama pun membedakan dua jenis mahar yang patut dikenali. Ada dua jenis mahar, itu adalah mahar musamma dan mahar mithal. Mahar musammanya yakni mahar yang telah disebutkan pada saat nikah, nilai serta kadarnya telah disepakati antara suami dengan istri. Sedangkan mahar mithal yakni kebalikan dari mahar musamma, yaitu mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Mahar jenis ini akan ditetapkan jika sang istri menuntut pemberian mahar namun sang suami belum menetapkannya, atau mahar belum ditetapkan sebagai akad namun sang suami terlanjur meninggal. Di antara sebab adanya mahar misal ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, yaitu ketika Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lelaki tersebut belum menentukan mahar dan juga belum menggaulinya lalu meninggal. Ibnu Mas'ud pun menjawab, wanita itu berhak mendapatkan mahar yang sama dengan mahar istri lainnya tanpa dikurangi atau ditambah. Dia harus menjalani masa iddah dan dia mendapatkan harta warisan. Dan yang selanjutnya yakni poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif Islam,
Poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan Quran Surat An-Nisa ayat 129. Nabi Muhammad melakukan poligami atas dasar perintah dari Allah SWT dengan turunnya wahyu. Namun ada para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami untuk laki-laki biasa. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami kecuali karena terpaksa sebagai rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak dan juga tidak menganjurkan secara mutlak. Hukum nikah juga ada beberapa macam, yakni nikah wajib. Jika seorang sudah mampu fisik dan perempuannya takut kepleset ke arah perzinahan, maka menikah hukumnya wajib baginya. Yang kedua, nikah haram. Jika seorang tidak memiliki kemampuan biaya, syahwat tidak ada, nikah dengan niat kejahatan, maka hukum menikahnya adalah haram. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat dan melakukannya. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus disadari oleh terpengaruhi keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi-materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.